Kembali bersama dengan kami pemirsa, saya bergeser ke Pak Yusron. Pak Yusron, kalau dari sisi praktisi hukum, dari sisi akademisi juga, sebenarnya apakah memang ketika ada meme yang keluar, kalau tadi Mas Wabiko mengatakan sara dan saru begitu, kalau dari hukum sendiri, kacamata hukum seperti apa? Ya baik, saya sampai detik ini belum melihat secara langsung gambarnya seperti apa. Oke, tapi kalau ya, apa kira-kira yang bisa? Ya. Udah take down, yang tahu saya hanya melihat di blur sudah. Seperti tadi kan ditampilkan di blur. Dari sisi hukum sebenarnya soal mengkritik, menebar kebencian pada pemerintah, kalau bahasa Belanda itu kan Hatsai-Artikelen. Ya. Dulu pernah ada pasal 154 dan 155 KUH pidana. Itu sudah di-drop oleh Mahkamah Konstitusi. Putusan nomor 06 tahun 2007. Sehingga ada kebebasan warga negara dalam menyampaikan demokrasi. Nah, itu dari aspek hukum bahwa Hatsai-Artikelen itu sudah di-drop, tidak ada lagi. Ada kebebasan yang dijamin. Betul. Untuk menyampaikan begitu ya. Betul. Nah, ini terkait Undang-Undang ITE ya, yang tadi saya katakan apapun ya, meskipun saya belum lihat meme-nya seperti apa. Dari pasal yang didakwakan, yang disangkakan terhadap tersangka ini, tadi saya sebutkan oleh Mas Johan, 45 ayat 1, 27 ayat 1, pasal 35, dan pasal 51. Saya melihat dari aspek hukumnya, si SSS ya, karena asas praduga tak bersalah, saya sebut SSS. Betul. Inisial, ini kan sudah ada penetapan tersangka. Betul. Meskipun sempat statusnya sudah ditangguhkan, ya, meskipun sudah ditangguhkan, tidak secara serta-merta perkara itu berhenti. Ya. Yang perlu saya tanyakan, betulkah penetapan tersangkanya itu sesuai prosedur? Artinya apa? Prosedur ini seperti apa yang harus dilakukan? Betul. Penetapan tersangka? Ada peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019 untuk menetapkan tersangka setidaknya bersekurang-kurangnya 2 alat bukti dan barang bukti. Itu pasal 25 ayat 1. Ayat 2, untuk menetapkan tersangka ada mekanisme gelar perkara. Apakah ini sudah dilakukan oleh penyidik Polri? Kita tahu bahwa pasal 45 ayat 1, Junto 27 ayat 1 itu deliknya adalah delik biasa, bukan delik aduan. Sehingga tidak harus menunggu laporan dari korban, delik biasa. Nah, inilah yang saya tertarik, betulkah ini penetapan tersangkanya? Dan dalam waktu beberapa hari langsung penangguhan dikabulkan. Itu jarang sekali. Pengalaman saya sebagai akademisi yang juga praktis, jarang sekali. Ya. Artinya agak sedikit janggal dalam beberapa hari kemudian dilakukan penangguhan begitu? Saya tidak mengatakan janggal. Penangguhan itu memang merupakan hak tersangka. Ya. Pasal 31 KUHP. Ya. Ditahan juga kewenangan dari penyidik. Pasal 21. Ada 2 alasan, subjektif dan objektif. Mengapa ditahan si SSS? Agar tidak melarikan diri, agar tidak menghilangkan barang bukti, agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan yang seringkali dipakai KPK agar tidak mempengaruhi saksi-saksi kan itu. Ya. Ditangguhkan pun juga ada alasan, ada penjamin, ya. Keluarganya atau orang tuanya menjamin tidak akan. Tapi ada upaya nggak Pak Yusron untuk kemudian menghilangkan status tersangka tersebut, dalam artian apa upaya hukum untuk kemudian mendrop status ya sebagai tersangka? Baik, si SSS sampai sekarang punya hak upaya hukum untuk mengajukan upaya hukum pra-peradilan. Terkait dengan penetapan statusnya ya? Agar pra-peradilan objeknya adalah sah atau tidaknya penetapan tersangka. Sesuai putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014. Sah atau tidak, itu perlu diuji di pra-peradilan. Ya. Karena sudah ada penetapan tersangka berarti harus lewat pra-peradilan. Betul. SP3 juga. Kalau SP3 gimana? SP3 bisa atas inisiatif penyidik atau dari pihak kejaksaan. Nanti kalau sudah tahap 2, ya kan? Baik. Ya, itu bisa. Tapi jarang sekali kalau udah tersangka. Kasus ini delik aduan bukan? Delik biasa. Delik biasa. Delik biasa. Kalau pasal 45 ayat 3 delik aduan. Pencemaran nama baik itu, kalau ini delik biasa. Delik biasa ya. Baik Pak Yusron, saya coba bergeser ke Ketua BEM Eva Unesa. Mas Birbe gimana menanggapinya? Karena sebagai mahasiswa juga pasti terus punya keinginan untuk bersuara. Seperti apa konsep bersuara berdemokrasi sekarang versi mahasiswa? Sepakat tidak dengan apa yang dilakukan oleh mahasiswa ITB ini?
Tentunya yang pertama-tama, apa yang dilakukan oleh Bareskrim Polri dengan cara menahan mahasiswi ITB ini merupakan suatu adegan yang menunjukkan represivitas secara tersirat. Represif, baik. Oke. Kemudian yang kedua, bahwasanya ini pesan juga untuk stakeholder para pemerintah kita. Apa yang ada dalam pemerintahan yang secara politis itu jangan dibawa ke hal-hal yang berbau moralis. Maksudnya Karena apa? gimana? Ya misal ini kan sebuah dinamika politik. Dinamika politik, kebebasan berekspresi kita dijamin dalam regulasi, dalam peraturan perundang-undangan. Bisa kita lihat bahwasanya di Amerika sana itu ada billboard yang menunjukkan ada foto Donald Trump beserta dengan Vladimir Putin sedang berciuman. Nah itu juga merupakan sebuah kritik. Akan tetapi di sana dianggap biasa karena itu bukan merupakan suatu pelanggaran, bukan suatu pelanggaran kesusilaan. Akan tetapi yang kami lihat di sini teman kita mahasiswa ITB yang berinisial triple S ini dijerat dengan pasal 45 ayat 1 UU ITE. Lah, di situ diterapkan, di situ dijelaskan termaktub bahwasannya pelanggaran di situ itu adalah pelanggaran yang melanggar kesusilaan. Akan tetapi itu telah turun adanya putusan MK nomor 105 tahun 2024 yang menyatakan bahwasannya suatu institusi, suatu perusahaan maupun korporasi itu tidak boleh menjerat kritik dengan pasal pidana. Lah, ini kan berarti apa yang telah dilakukan oleh Bareskrim bertentangan dengan jurispruden, yakni putusan MK 105 tahun 2024 yang melarang institusi atau korporasi menjerat kritik-kritik dengan pasal pidana. Nah, bisa diambil kesimpulan bahwasanya apa yang dilakukan oleh Bareskrim Polri ini itu cacat secara formil seperti yang apa dikatakan oleh Bapak Yusron tadi dan juga cacat secara material. Karena apa? Karena secara substansi atau isi yang ada pada undang-undang itu tidak terpenuhi unsur-unsurnya dan juga ada jurisprudens dari putusan MK nomor 105 tahun 2024 yang melarang hal itu tadi. Gitu. Tapi kalau Mas Birbik sebagai seorang mahasiswa begitu ya, karena kan oke, kita melihat tadi di Amerika begitu ya, karena mungkin kan kalau di Indonesia kan lebih kepada menganut budaya ketimuran begitu ya, konsep kemudian berciuman sama lelaki begitu, presiden dan mantan presiden. Apakah itu tidak masuk kategori saru begitu mungkin tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Wahyu Kokang? Kalau menurut Mas Birbik gimana? Apakah memang itu menjadi bagian dari kritikan melihat kondisi politik yang ada sekarang? Kalau dari saya pribadi, itu juga merupakan salah satu instrumen kritikan bagi pemerintah kita yang ada pada saat ini. Mungkin kedekatan dari Pak Jokowi sama Pak Prabowo sangat dekat sekali, akhirnya sehingga mungkin itu. KKN terjadi di sana. Lah, kalau dari saya sendiri, itu melihat hal tersebut itu sebagai kritik, bukan sebagai suatu hal yang melanggar kesusilaan kemudian dijerat 12 tahun, didenda 12 miliar, gitu. Baik, Pak Yusron, kalau yang seperti itu berarti apakah memang bisa dikatakan, kalau mungkin dari obrolan yang berkembang tadi, apakah memang bisa dikatakan ini sangat-sangat represif? Atau gimana kalau menurut Pak Yusron sebagai seorang akademisi? Baik, ada satu yang sebelum saya jawab, saya luruskan. Putusan MK itu bukan jurisprudensi. Bukan jurisprudensi. Jadi putusan ini kan positif legislature. Jadi Mahkamah Konstitusi membentuk norma. Jadi bukan jurisprudensi. Kalau jurisprudensi kan putusan hakim ya. Yang pernah ada dan inkrah van Geusde. Oke, saya jawab kalau tadi dikatakan apakah ini sebuah tindakan yang represif, gitu kan? Kalau saya tidak sependapat ya. Kalau arogan mungkin, ya. Kalau selama ini kalau tindakan represif itu selalu diikuti dengan hal-hal yang bersifat kekerasan. Seperti zaman Orde Baru itu kan penegakan hukum represif banget. Ya. Itu kalau represif. Kalau ini ada arogan. Ada arogan, tapi saya tidak mau masuk ke arah sana sebagai akademisi. Saya tetap pada rel ya, norma. Kalau memang ada yang dianggap tidak sesuai, maka ajukan pra-peradilan begitu. Ya, kalau memang TAP TSK-nya atau penetapan tersangkanya tidak sesuai dengan prosedur, apakah pernah dipanggil sebelumnya, diperiksa? Ingat kasusnya Peggy Setiawan? Ya. Tangkap langsung tiba-tiba pra-peradilan menang. Kenapa? Hakim Pak Eman waktu bagus pertimbangannya karena tidak pernah dipanggil diperiksa sebelumnya. Dan itu ada putusan MK nomor 12 tahun 2014.
Ya, setidaknya dipanggil, diperiksa sebagai saksi atau bagaimana, tidak langsung ditangkap, tap TSK. Nah, seperti itu. Baik, ada upaya hukum yang bisa dilakukan sebenarnya terkait dengan penetapan tersangka. Kalau memang dirasa ada yang salah, maka melakukan pra-peradilan. Cuman memang kadang-kadang hukum berkembang juga agak sedikit rancu begitu ya. Kadang-kadang tidak bisa ditebak apakah memang benar seadil-adilnya apa enggak. Kita rehat dulu sebentar pemirsa.